Hai friends, masih bersama Mel di sini dalam channel Alur Cerita. Hari ini aku akan mengisahkan seorang gadis kecil bernama Sophie dan petualangannya ke negeri para raksasa. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Oke, ikutilah terus alur cerita film karya sutradara besar Steven Spielberg dalam The BFG. Let's the story begin. Di awal cerita kita melihat seorang gadis cantik berumur sekitar 10 tahun bernama Sophie, dan dia tinggal di panti asuhan karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Sophie menderita kelainan sulit tidur yang disebut insomnia. Itulah mengapa dia sering terjaga sepanjang malam berkeliling gedung panti. Dia memiliki perasaan takut yang menghantui anak-anak sebayanya karena ada cerita yang berembus di kala itu. Ada seorang raksasa yang suka menculik anak-anak dan membawa ke rumahnya untuk dijadikan santapan. Suatu malam ketika semua anak panti telah tertidur, dia mendengar suara ribut-ribut kucing di luar. Karena tidak bisa tidur, maka dia melongok keluar dari jendelanya. Awalnya dia melihat beberapa kucing yang menumpahkan tong sampah karena ketakutan melihat sesuatu. Namun sesuatu itu mendadak terlihat jelas. Ada sebuah tangan yang sama besarnya dengan ukuran tong sampah, mendirikan kembali tong sampah itu, memegangnya seperti memegang kaleng minuman bersoda. Lalu ketika Sophie mendongak untuk melihat siapa pemilik tangan itu, dia menjadi sangat ketakutan saat bertemu pandang dengan raksasa itu, dan raksasa itu juga sedang menatap Sophie. Sophie yang ketakutan segera berlari dan berlindung di bawah selimutnya, tapi raksasa itu mengulurkan tangannya melalui jendela dan mengambil Sophie seperti mengambil sebuah panekuk dan membawanya pergi. Raksasa itu pandai mengelabui penampakannya ketika berpapasan dengan orang-orang, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui jika malam itu ada seorang raksasa yang berkeliaran di jalanan. Raksasa itu membawa Sophie melewati jalan raya, persawahan, hutan, lautan, dan perbukitan dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi. Dengan satu lompatan terakhir dari tebing yang paling tinggi, raksasa itu menembus awan, sampailah mereka di kediaman raksasa itu. Sophie memandang sekelilingnya dan melihat semua perabotan berukuran super besar seukuran raksasa itu. Saat raksasa itu menggantungkan Sophie pada kayu, dia mencoba kabur, tapi raksasa itu melihatnya dan berkata, "Tidak ada jalan keluar dari sini kecuali kau punya sayap," dan itu membuat Sophie mengurungkan niatnya. Sophie melihat raksasa itu dan menaksir umurnya seperti sudah tua sekali, karena banyak terlihat uban di mana-mana. Raksasa itu lalu meletakkan Sophie ke dalam sebuah penggorengan beserta sayur-sayuran dan berkata, "Aku sangat lapar dan ingin sekali makan." Sophie berpikir bahwa raksasa itu akan menumisnya bersama sayur-sayuran itu. Tepat saat itu Sophie mendengar gelegar tawa di luar yang ternyata adalah para raksasa lain. Sophie bertanya pada si raksasa tua, "Ada berapa banyak raksasa di sini?" Lalu si raksasa tua menjawab, "Ya, ada beberapa raksasa di sini, dan semuanya adalah pemakan manusia. Mereka tidak punya belas kasihan pada manusia. Siapa saja yang mendatangi mereka, mereka akan langsung melahapnya tanpa dimasak dulu." Sophie makin ketakutan saat mendengar ini. Lalu dia bertanya apakah si raksasa tua akan membunuhnya dan memakannya. Lalu raksasa itu berkata, "Tidak, aku tidak makan manusia karena aku vegetarian." Raksasa itu hanya memakan sayur-sayuran yang tidak enak rasanya bagi raksasa lain. Sophie menyimpulkan bahwa raksasa tua ini adalah raksasa yang baik hati. Lalu Sophie bertanya, "Jika si tua tidak memakan manusia, lalu kenapa aku diculik?" Si tua berkata, "Karena kau melihatku dan kau akan menceritakan ke orang lain tentangku yang bisa membuat kehidupanku terusik. Manusia-manusia akan tahu keberadaan kami, dan kemudian akan banyak para pemburu raksasa berusaha membunuh kami. Itulah alasanku untuk menculikmu. Sekarang kau harus menghabiskan seluruh hidupmu bersamaku." Sophie lalu berkata, "Aku akan berusaha kabur dari sini." Si tua berkata, "Kau jangan coba-coba kabur dari rumahku, karena semua raksasa yang berada di luar tidak akan merasa kasihan padamu dan akan memakanmu." Lalu si tua meletakkan Sophie di keranjang menara kapal dan menyuruh Sophie tidur di situ. Tapi Sophie penderita insomnia
jadi dia tidak bisa tidur. Si tua lalu mengambil sebuah botol besar dari tasnya. Di dalam botol itu terlihat sesuatu yang bercahaya kebiruan. Sophie menanyakan apa isi di dalam botol itu. Si tua berkata, botol itu berisi sebuah mimpi, dan Sophie berkata bahwa mimpi tidak ada gunanya bagi seorang penderita insomnia seperti dirinya. Si tua itu mengambil novel Sophie yang tergeletak di meja, lalu mengambil Suryakanta dan mulai membaca. Saat si tua membaca buku dengan bergumam rendah, Sophie tertidur mendengarnya. Mengetahui Sophie tertidur, si tua bergegas menuju ke laboratoriumnya untuk mengambil beberapa benih mimpi. Lalu Sophie terbangun dan dia melihat raksasa itu tidur di bawahnya. Sophie melihat kesempatan itu, menggunakannya untuk kabur. Sesampainya di luar, salah satu raksasa yang paling besar menangkapnya. Saat melihat raksasa tua, Sophie berteriak meminta tolong agar dibebaskan, tapi si tua tidak mengacuhkannya, dan Sophie dijatuhkan tepat di mulut raksasa besar itu. Ketika berada dalam kegelapan mulut raksasa, Sophie terbangun dan menyadari bahwa dia cuma bermimpi. Lalu dia berkata pada si tua bahwa dia tahu si tua yang membuat Sophie tertidur dan bermimpi karena biasanya Sophie tidak pernah tidur bahkan bermimpi. Tapi mimpi yang dibuat si tua sangat mengerikan. Lalu si tua berkata bahwa dia memang sengaja karena dia ingin meyakinkan Sophie bahwa banyak sekali bahaya mengancam ketika Sophie berada di luar rumah. Lebih baik kau berada di dalam rumah bersamaku, kata si tua. Karena raksasa lainnya jauh lebih besar darinya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Dia sangat kecil dan tua. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba salah satu raksasa masuk ke dalam, dan benar kata si tua, raksasa itu jauh lebih besar daripada si tua ini. Raksasa itu curiga karena mendengar suara bercakap-cakap dari rumah si tua, lalu menanyakan dengan siapa si tua berbicara. Si tua berkata, "Tidak, aku tidak berbicara dengan siapapun." Saat itu Sophie bersembunyi di belakang sayuran si tua. Raksasa itu lalu berkata pada si tua bahwa jarinya tergores dan meminta si tua untuk memperbannya. Si raksasa mulai mencium ada bau manusia, lalu mulai mencari. Sophie segera bersembunyi di dalam sebuah sayuran si tua, dan saat si raksasa besar itu mengambil sayur dan membaui manusia di dalam sayuran, meskipun biasanya dia tidak menyukai sayur, tapi kali ini sayuran itu terlihat begitu menggiurkan. Saat si raksasa besar akan menggigit, si tua menghentikannya dan berkata bahwa kau tidak boleh makan sayuran karena kau nggak bakalan doyan. Lalu si besar berkata, "Ya, aku lupa kalau aku tidak doyan sayuran." Lalu dia membuang sayuran itu dan menjadikan Sophie tetap hidup saat ini. Lalu si besar meninggalkan rumah. Setelah itu si tua bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Sophie menanyakan tujuan kepergian si tua, tapi si tua tidak menjawabnya. Karena Sophie yang terus mencecar, akhirnya dia menjawab, "Aku mau pergi menangkap mimpi." Lalu Sophie berkata, "Aku mau ikut bersamamu, bawa aku bersamamu." Tapi si tua menolak untuk membawa Sophie karena semua raksasa yang sedang tidur, jika mencium bau Sophie, maka mereka akan terbangun dan melihatnya dan akan sangat berbahaya. Si tua tidak ingin mengambil resiko, tapi Sophie terlalu memaksa ikut, sehingga si tua akhirnya membawa Sophie. Si tua melangkah dengan hati-hati agar para raksasa tidak terbangun. Tapi sialnya ada salah satu raksasa yang terbangun dan menangkap kaki si tua. Mereka mulai membuli si tua sambil bertanya mau kemana si tua akan pergi. Si tua berkata bahwa dia akan bekerja. Lalu raksasa lain berkata, "Kau tidak akan kemana-mana hari ini. Jika kau pergi ke negeri manusia, mereka akan mengetahui tentang kita dan membahayakan hidup kita." Saat si tua sedang dibuli, Sophie bersembunyi ke dalam sebuah mobil. Saat situasi makin berbahaya, terutama bagi Sophie, si tua lalu menunjuk ke langit dan berteriak akan turun hujan. Karena para raksasa yang tidak pernah mandi, jadi mereka takut dengan air. Jadi ketika hujan benar-benar turun, mereka lalu kabur menyelamatkan diri masing-masing. Dan kesempatan itu digunakan Sophie dan si tua untuk kabur. Lalu mereka mulai mendaki gunung dan menembus awan. Sophie melihat bintang-bintang dan berkata bahwa bintang-bintang itu terlihat sangat indah.
si tua berkata bahwa dia juga bisa mendengar suara bintang-bintang sebaik mendengar suara serangga, pepohonan, dan segala suara yang ada di dunia bisa didengar oleh si tua. Sophie tidak bisa mempercayai perkataan si tua karena sulit dicerna kebenarannya bagi manusia. Tapi si tua hanya terkekeh mendengarnya. Sampailah mereka pada sebuah danau yang begitu jernih dengan sebuah pohon besar yang berada di tengahnya. Yang menjadikan luar biasa yaitu pantulan bayangan pohon besar pada air danau justru lebih indah pemandangannya. Si tua melompat ke dalam air yang anehnya dunia seperti terbolak-balik. Si tua berdiri dengan kedua kakinya, tapi dengan kepala di bawah. Lalu Sophie ikut terjun ke dalam air dan merasakan sensasi yang aneh. Disinilah dunia mimpi, dan mimpi menetes dari dedaunan seperti embun pagi. Si tua datang ke sini untuk menangkap mimpi-mimpi ini dan mengajak Sophie untuk ikut menangkap. Keduanya menangkap banyak mimpi-mimpi yang bercahaya indah. Di antara mimpi-mimpi indah ada satu mimpi buruk berwarna merah darah yang ditangkap Sophie. Si tua langsung mengambil mimpi buruk itu untuk dikurung karena sangat mengerikan. Setelah merasa cukup memperoleh banyak mimpi, mereka kembali ke rumah. Sekarang mereka menjadi sepasang sahabat. Keduanya berbahagia satu sama lain. Si raksasa tua menceritakan sesuatu yang membuatnya sedih, yaitu di mana kawan-kawannya menyebutnya si kerdil karena ukurannya yang abnormal dibandingkan dengan kawan-kawannya. Tapi ada pula hal yang membuatnya bahagia, karena ada seorang teman baik yang menyebutnya Big Friendly Giant. Lalu Sophie berkata mulai sekarang ini, ia akan menyebutnya dengan nama itu yang disingkat menjadi BFG. Di dalam perjalanan pulang mereka melewati kota dan sedikit berkelana keliling kota. Semua anak di kota sudah tertidur di kamar masing-masing. BFG meniupkan mimpi indah kepada mereka, jadi mereka merasa berbahagia di dalam tidur. Dari sini kita melihat bahwa BFG adalah raksasa yang baik hati. Dia menangkap mimpi-mimpi indah dari dunia mimpi dan menyebarkan di antara para manusia, jadi mereka mendapat sedikit kebahagiaan walau cuma di dalam mimpi. Sophie bertanya pada BFG, apakah ayah dan Buddha BFG yang mengajari BFG soal mimpi? BFG berkata bahwa raksasa tidak mempunyai orang tua. Dan ketika Sophie bertanya berapa umur BFG, BFG menjawab bahwa dia setua alam semesta karena raksasa dibuat di hari yang sama saat terbentuknya alam semesta, tapi mereka bersembunyi dari manusia di balik awan. Lalu mereka melangkah kembali untuk pulang, tapi tiba-tiba Sophie menanyakan selimutnya yang hilang. Sebenarnya Sophie menjatuhkan selimutnya di negeri raksasa. BFG menjadi sangat khawatir mendengarnya. Dia berkata bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi mengajak Sophie, karena sekarang para raksasa tahu dia membawa pulang seorang anak manusia. Lalu BFG menceritakan sebuah kisah beberapa tahun silam. Ada seorang anak rupawan seperti Sophie melihat BFG, dan dia membawa anak itu ke rumahnya. Anak itu mengajari BFG untuk membaca, dan jaket yang dikenakan Sophie saat ini adalah jaket kepunyaannya. Tapi saat itu sudah menjadi terlambat ketika BFG akan mengembalikannya ke negeri manusia. BFG tidak ingin yang terjadi pada sahabatnya yang terdahulu terjadi juga pada Sophie. Setelah berkata demikian, BFG meninggalkan Sophie, lalu Sophie kembali ke kamarnya di panti. Tapi Sophie yang keras kepala karena merasa BFG masih di sekitar situ, dia mencoba melompat dari balkon kamarnya, dan memang benar BFG lalu menangkapnya. Si raksasa tua itu akhirnya membawa Sophie kembali ke negeri raksasa. Tapi kehadiran mereka sudah dinantikan oleh para raksasa jahat karena mereka tahu si raksasa tua ini membawa manusia bersamanya. Para raksasa kemudian mendatangi rumah BFG dan mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu karena tidak puas, mereka menggeledah seluruh rumah BFG untuk mencari Sophie. Mereka tidak peduli menghancurkan seluruh koleksi pekerjaan BFG. BFG lalu membakar selimut Sophie yang terjatuh dan mengancam para raksasa menggunakan besi panas agar pergi dari rumahnya. Sophie melihat di dinding ada lukisan Ratu Inggris dan memperoleh sebuah ide karenanya. Dia berkata pada BFG untuk meramu sebuah mimpi untuk ratu. Di dalam mimpi itu Inggris diinvasi oleh raksasa-raksasa yang kejam dan jahat, di mana mereka menangkapi anak-anak untuk dibunuh dan dimakan. Lalu menambahkan BFG dan Sophie juga ke dalam ramuannya. Jadi ratu bisa mengenali mereka ketika dia terbangun.
BFG lalu membuat mimpi sesuai keinginan Sophie dan menambahkan dirinya dan Sophie ke dalamnya. Lalu setelah ramuannya selesai, dia dan Sophie pergi ke istana. Lalu setelah menemukan kamar ratu, dia meniupkan mimpi buruk itu kepada ratu ketika beliau sedang terlelap. Ratu bermimpi tepat seperti yang diramu BFG. Lalu ratu terbangun dan sangat ketakutan akibat mimpinya rasanya seperti nyata. Ratu lalu menceritakan mimpinya kepada dayangnya, tapi si dayang mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi buruk biasa. Tapi saat si dayang membaca headline sebuah surat kabar, dia menjadi terkejut. Dia berkata pada ratu bahwa kemarin ada begitu banyak anak yang menghilang tepat seperti mimpi ratu. Lalu saat ratu menyuruhnya untuk membuka tirai jendela, ratu melihat Sophie berdiri di ambang jendela persis seperti mimpinya. BFG menambahkan seluruh scene ini ke dalam mimpi ratu. Sophie menceritakan tentang BFG dan memohon pada ratu agar tidak membahayakan BFG. Lalu BFG keluar dan menemui ratu dan menunjukkan sopan santunnya dengan membungkukkan tubuhnya, dan ratu menepati janjinya untuk tidak membahayakan BFG. Ada hal lucu di sini karena perkataan BFG yang terbata-bata, misalnya dia menyebut ratu dengan Marjani. Ratu lalu menjamu BFG dan Sophie dengan menu kerajaan untuk menghormati BFG. Lalu BFG menceritakan pada ratu tentang negeri para raksasa yang dihuni 9 raksasa jahat dan pemakan manusia. Mereka senang menangkap anak-anak kecil lalu memakannya. Setelah mendengar semua, ratu menjanjikan bantuan untuk BFG dan Sophie. Ratu menyiapkan militer untuk pergi ke negeri raksasa dengan bantuan BFG. Di muka gerbang batu negeri raksasa, mereka berhenti untuk menyusun rencana. Mereka sepakat untuk menunggu BFG membuat beberapa mimpi. Di dalam mimpi itu, para raksasa jahat akan menyesal dan malu akan perbuatan jahatnya. Mimpi itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah toples. Tapi ketika dia akan meniupkan mimpi-mimpi itu, dia teringat bahwa dia meninggalkan trompetnya di istana ratu. Tiba-tiba Sophie menunjukkan keberaniannya dengan membawa toples mimpi ke tengah-tengah para raksasa yang sedang tidur. Tapi sebelum Sophie berhasil membuka toples, pemimpin raksasa jahat, Flash Lamp Eater terbangun. Ketika Flash Lamp Eater akan menangkap Sophie, Sophie membanting toples hingga pecah. Lalu partikel-partikel mimpi itu berterbangan masuk ke dalam hidung atau mulut para raksasa yang sedang tertidur. Setelah para raksasa terbangun, mereka sangat menyesali perbuatan jahatnya. Tapi tidak demikian bagi Flash Lamp Eater. Ketika partikel mimpi akan menyusup masuk ke dalam hidungnya, dia telah terjaga sehingga mimpi buruk tidak berhasil menguasainya. Ketika dia akan memukul Sophie, BFG menghadangnya. Flash Lamp Eater lalu mengangkat tubuh kecil BFG, dan ketika akan memukul BFG, tangannya dijerat oleh pasukan kerajaan. Begitu pula nasib para raksasa lainnya yang ditangkap oleh tentara. Setelah berhasil menjerat seluruh raksasa jahat, pasukan kerajaan membawa mereka dengan helikopter ke sebuah pulau terpencil di tengah samudera. Karena raksasa membenci air, maka mereka tidak bisa kabur dari situ sehingga mereka terkurung seumur hidup mereka. Ratu cukup bermurah hati dengan menyebarkan mentimun-mentimun yang sangat dibenci untuk makanan mereka bersama biji-bijian untuk mereka tanam di pulau itu, sehingga mereka akan melupakan manusia untuk makanan mereka. Lalu kita melihat Sophie terbangun di salah satu kamar kerajaan dengan senyum bahagia. Dia menjadi anak angkat kerajaan. Dia telah ditinggalkan BFG di tempat yang penuh kebahagiaan. Meskipun BFG kini tidak berada di dekatnya, namun Sophie masih bisa merasakan kehangatannya. Dan ketika Sophie membisikkan selamat pagi di jendela kamarnya, BFG mendengar dan tersenyum bahagia. Insomnia Sophie juga hilang setelah petualangannya di negeri raksasa berakhir di sini.